Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Lutfi dari PJKR 5C dengan NPM 1810 6310 70 111 dengan mata kuliah Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga. Saya ingin merangkum pada bab 1 yang sudah saya pelajari, yang langsung saja kita mulai. Manajemen sistem dan administrasi olahraga. Manajemen. Apakah manajemen itu? Menurut para ahli dari Duff dan Merrick 1998 mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber organisasi. Sedangkan menurut Huxley, Bacard, dan Dicendo dan Robin tahun 1999 mencatat bahwa manajemen bekerja melalui kelompok atau individu untuk menyelesaikan target organisasi. Dewan Peninjau Manajemen Olahraga yang mewakili Dewan Asosiasi Olahraga dan Pendidikan Jasmani Nasional dan Manajemen Olahraga Masyarakat Amerika Utara tahun 1993 dan tahun 2000 lebih lanjut mengidentifikasikan manajemen olahraga sebagai ladang pembelajaran yang menawarkan latihan dan pendidikan spesialisasi yang dibutuhkan oleh individu yang mencari karir dalam banyak segmen industri. Istilah manajemen sendiri dapat dikatakan dalam bahasa Prancis yaitu manager, yang berarti digunakan dengan hati-hati, dan juga dalam bahasa Italia yaitu managere, yang berarti mengendalikan. Sementara manajemen menunjukkan proses yang sedang berlangsung di mana manajemen melakukan kreativitas, terjun langsung, perawatan operasional, koordinasi, dan usaha kooperatif untuk memastikan bahwa sumber-sumber daya organisasi digunakan untuk mencapai tingkatan yang lebih baik lagi. Lalu, apakah manajer itu? Seorang manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Dia termasuk dari bagian daripada manajemen. Secara spesifik, seorang manajer adalah seorang yang melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Manajer dapat dilakukan oleh seorang guru pendidikan jasmani, pelatih olahraga, manajer olahraga, komisaris liga, direktur klub olahraga, dan masih banyak lagi. Lalu ada banyak macam manajer. Mereka berada dari jenjang yang paling bawah sampai yang paling puncak dalam posisi maupun status. Beberapa manajer memperlihatkan sifat hangat, bersahabat, santai, dan menghadapi segala sesuatu dengan beberapa sikap yang tenang. Manajer memikul tugas dan tanggung jawabnya yang berbagai macam cara. Lalu yang ketiga, mengapa mengejar karir di manajemen? Banyak alasan dan motif seorang untuk mengejar karir di manajemen. Beberapa orang suka pengakuan akan prestasi yang secara periodik dikeluarkan oleh perusahaannya, seperti dekan, direktur olahraga, manajer fitness. Tapi kenyataannya bahwa seorang manajer atau seorang yang dalam posisi yang seperti itu, ia mempunyai pendapatan gaji yang lebih dibandingkan posisi lainnya di organisasi tersebut. Ini dapat menjadi motivasi yang kuat untuk beberapa orang. Kekuasaan dan power mungkin bisa menjadi alasan lainnya.
bagi seseorang untuk duduk menjadi seorang manajer. Orang yang dipilih sebagai manajer biasanya didasari atas faktor akademik, memiliki sikap pengetahuan terhadap posisinya, berpengalaman di lapangan, memiliki kemampuan manajerial. Lalu yang prinsip manajemen dan struktur organisasi. Para ahli dari banyak juga telah mengembangkan prinsip-prinsip untuk membantu dalam manajemen organisasi yang efektif. Beberapa prinsip yang penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian, wewenang, dan tanggung jawab. Lalu pekerjaan manajemen lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Lalu manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Koordinasi dan kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Manajemen harus menjadi pemimpin yang efektif. Staf dan bagian tugas membantu keaktifan manajemen. Otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab dan garis kewenangan harus jelas ditarik. Tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Lalu struktur manajemen untuk program pendidikan jasmani dan olahraga. Struktur pada SD, SMP, SMA, atau SMK ini sebuah bagian kelompok kerja yang dibangun oleh negara. Lalu selanjutnya yaitu pengawas sekolah, ada bidang eksekutif kurikulum, bidang eksekutif SDM, bidang keuangan, lalu ada prinsipal, ada supervisor, ada direktur, ada konsultan olahraga, pendidikan menengah. Struktur dan organisasi Penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas, yaitu yang pertama ada instruksi dasar atau program kegiatan fisik, lalu ada program keguruan, lalu yang ketiga adalah program non keguruan seperti kepelatihan dan sebagainya. Program khusus tingkat perguruan tinggi. Jadi kesimpulannya tuh salah satu fungsi manajemen adalah untuk mengembangkan struktur. Fungsinya adalah yaitu untuk mengembangkan struktur organisasi melalui tujuan pendidikan jasmani dan olahraga secara efektif dan efisien. Lalu administrasi olahraga. Kata administrasi berasal dari yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komentarisasi, surat menyurat, kearsipan, agenda, pekerjaan tata usaha kantor. Kata administrasi sendiri dalam bahasa Yunani yaitu administrale, yang berarti pada ministrale melayani. Maka pada administrasi berarti memberikan pelayanan dari dua pengertian di atas secara umum. Pelayanan kegiatan tata usaha kantor, pelayanan pengertian atau komputer, pelayanan surat menyurat, dan lain sebagainya. Pengertian administrasi untuk dapat memberikan pemahaman tentang pengertian administrasi tidak lepas dari asal-usul administrasi itu sendiri. Sebagaimana bahasan sebelumnya, yaitu kegiatan tata usaha kantor dan melayani. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan menjadi 3 sudut, yaitu proses, fungsi, atau tugas, dan institusi. Menurut para ahli yaitu Maslow, memotivasi manusia sebagai salah satu hierarki 5 kebutuhan yaitu fisiologi, rasa aman, rasa memiliki dan cinta, penghargaan, aktualisasi. Lalu kesimpulan dari administrasi olahraga tadi, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi mengandung unsur adanya orang-orang, adanya pedoman atau petunjuk, adanya kegiatan-kegiatan, adanya kerjasama, adanya rasionalitas, adanya tujuan yang hendak dicapai.
Ya, selanjutnya manajer. Manajer merupakan adalah orang yang berusaha mencapai tujuan maupun keberhasilan melalui usaha kemampuan orang lain. Tugas penting manajer salah satunya yaitu bekerja dengan dan melalui orang lain, berpikir analitis dan konseptual, sebagai mediator atau penengah segala persoalan. Lalu ada kinerja. Kinerja berasal dari kata performance, yang berarti hasil kerja atau prestasi kerja. Performance is most often thought of as the accomplishment. Debra and Nelson mengatakan bahwa kinerja seorang itu dapat dilihat sebagai hasil yang dicapai. Lalu, membuat keputusan yang bijak. Membuat keputusan adalah tindakan menyusun pemikiran. Seseorang membuat kesimpulan, membuat penilaian atas beberapa pertimbangan ketika menghadapi beberapa pilihan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan, yaitu ada pemahaman, penetapan, semangat, norma-norma, kebenaran dan fakta, informasi, dan opini. Lalu yang terakhir ada administrasi dan manajemen. Administrasi atau manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan evaluasi. Evaluasi sendiri itu adalah kembali melihat hasil kerja yang telah dilaksanakan, baik keberhasilan maupun merupakan kegagalan kerja untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, yaitu yang pertama, apa perbedaan manajemen olahraga dengan manajemen lain? Lalu yang nomor 2, bagaimana menjadi seorang manajer yang baik itu seperti apa? Lalu yang ketiga, kriteria seperti apa untuk menjadi seorang manajer? Ya, mungkin 3 pertanyaan saja cukup. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.